Florian. Selamat malam pramal semua. Udah santuy? Masih belum santuy jam segini. Santuy dulu lah sini. Mimin mau kasih kalian film yang seru banget nih. Judulnya The Troll Hunter. Jadi ceritanya ada sekelompok orang yang mau memburu troll. Kalian pasti tahu kan makhluk legenda yang satu ini? Kira-kira bakal berhasil nggak ya? Secara tuh monster dari ukurannya aja tuh udah jumbo banget kan? Oh ya, pemain di film ini ada Otto Jespersen yang meranin jadi Hans, si pemburu troll, Hans Morten Hansen yang meranin jadi Finn, Thomas Alf Larsen yang meranin jadi Kale, dan terakhir ada Johanna Mork yang meranin jadi Johanna. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Volda, ada Thomas, Johanna, sama juru kamera mereka si Kale. Mereka berangkat nih, mau bikin film dokumenter tentang Hans, yang dicurigain sebagai pemburu beruang. Di malam sebelumnya, mereka dapat kabar, ditemuinnya jejak beruang di Volda. Mereka kesana sekalian mau nanya ke tim pemburu beruang legal tentang Hans. Tapi katanya nggak ada yang kenal sama Hans, berarti dia bukan anggota tim mereka. Ini mereka dapat info kalau Hans tinggal di perkemahan karavan. Langsung disamperin deh tuh. Dan katanya, dia sering keluar bawa mobil, nanti balik-balik kalau matahari udah terbit. Nah, datang tuh si Hans. Tapi dia nolak buat diwawancarain. Mereka sampai masangin alat penyadap di karavannya Hans, biar bisa denger Hans lagi ngapain. Di situ kedengeran kalau dia kayak lagi nyari sesuatu gitu. Dia janji bakal dapetin sesuatu itu malam ini. Abis itu, Hans langsung pergi. Mereka nyoba ngikutin, tapi kehilangan jejak. Akhirnya mereka balik lagi ke perkemahan, terus nyoba ngintip ke dalam karavannya Hans. Gak ada yang aneh sih, selain banyak benda-benda berbulu yang ngegantung sama ada senapan. Ini mereka dapat kabar, ada beruang yang mati lagi. Mereka langsung datangin TKP-nya. Tapi kata ketua tim pemburu beruang legal, anggota mereka nggak ada yang bunuh beruang ini. Dan dia juga nemuin jejak yang nggak kayak jejak beruang. Dia jadi mikir kalau ada orang yang bawa beruang itu ke sini, terus malsuin jejak beruangnya. Ini Finn, kepala Dewan Margasatwa Norwegia. Dia yakin kalau itu emang jejak beruang. Di sisi lain, mereka berkali-kali ditolak nih mau wawancarain si Hans. Mereka terus ngikutin Hans sampai ke perkemahan barunya. Sekarang udah mau malam, si Hans pergi, diikutin lagi sama mereka. Mereka sempet kehilangan jejak. Bingung di antara dua cabang jalan. Mereka pede aja sini ya, ngambil jalan yang kiri. Nah kan, mentok kan, jalannya ditutup. Tapi mereka tetap ngebuka pagernya. Mereka terus ngikutin jalan itu, sampai mentok lagi jalannya. Mereka turun, lanjut jalan kaki. Sampai akhirnya mereka berhasil nemuin mobilnya si Hans. Tapi Hansnya nggak ada. Mereka ngecek ke sekitar. Gak lama kelihatan ada sinar gitu. Dan kedengeran ada suara raungan. Tiba-tiba si Hans datang, terus teriak. Ada troll guys! Mereka langsung lari. Thomas sempat diserang, tapi dia berhasil ngelepasin diri. Mereka langsung lanjut lari, masuk ke mobilnya Hans. Duh, itu katanya tadi tuh si Thomas digigit loh. Diobatin seadanya dulu deh nih sama si Hans. Ini mereka masih penasaran. Kenapa tadi Hans teriak troll? Tapi di sini Hans nggak jawab. Dia cuma mau nganter mereka ke mobil mereka aja. Taunya, mobil mereka udah ringsek. Hancur, bener-bener hancur. Mana ada lendir-lendir kayak yang tadi di badannya Thomas lagi. Akhirnya di sini si Hans ngaku kalau dia itu pemburu troll, bukan pemburu beruang. Di jalan balik, mereka minta izin gabung sama Hans buat ngerekam perburuannya. Hans mau setuju, tapi dengan syarat mereka harus ngikutin apapun perintah dia. Oke, udah besok malamnya nih. Mereka mau balik lagi ke tempat kemarin. Sebelum berangkat, Hans sempat nanya, di antara mereka ada yang penganut agama Kristen atau enggak? Ternyata katanya troll itu bisa nyium bau darah orang Kristen. Loh, kok aneh ya? Nah, udah sampai. Mereka disuruh gosokin apa itu ke badan mereka? Katanya itu konsentrat berlendir. Dibikin dari semua yang bisa diperas dari troll. Itu ya buat mereka nyamar. Biar mereka sama baunya sama troll. Mana bau banget lagi. Udah nih, mulai perburuannya.
Di setiap perburuannya, Hans selalu bawa flash gun, senjata yang bisa mancarin sinar ultraviolet yang kuat, biar mirip-mirip kayak sinar matahari gitu. Dan katanya itu bisa bikin troll berubah jadi batu. Tapi kadang ada beberapa troll yang meledak gitu aja, tergantung umur trollnya. Trolltiss. Ini mereka sampai di tempat yang agak lega. Mereka bertiga disuruh tunggu di situ. Sementara si Hans mau ngelacak plus ngejar trollnya. Lagi ngetes-ngetes mode malam di kameranya, tiba-tiba kedengeran ada suara. Kan, suaranya muncul lagi. Kedengeran lebih dekat dari sebelumnya. Kerasa ada getaran di tanah. Dan suaranya juga makin dekat. Dette är bara en jävla dålig spök. Nongol si Hans, nyuruh mereka lari. Katanya itu jenis Tusselet, troll yang berkepala 3. Udah kabur-kaburan cukup jauh, kok tiba-tiba hening. Nggak kedengeran pergerakan si trollnya. Hans nyuruh mereka jangan bersuara. Taunya itu troll ada di depan mereka. Tapi tetap aja ketahuan juga. Udah kabur lagi. Mereka disuruh ngumpet di belakang mobil. Thomas ngambil kameranya. Dia beraniin diri buat ngerekam. Pas trollnya datang, langsung dinyalain itu lampu ultravioletnya. Bener loh, itu trollnya langsung berubah jadi batu. Lah, mereka baru pada nyadar kalau si Johanna nggak ada. Gak lama datang tuh dia. Selamat untungnya ya. Di sini, si Hans langsung negur Thomas. Karena kenapa dia tuh tadi nggak jujur pas ditanya dia penganut Kristen atau bukan. Tapi Thomas tetap ngebantah kalau dia bukan penganut Kristen. Mereka lagi pada bingung nih, kenapa selama ini orang-orang nggak ada yang ribut soal troll. Kata Hans, karena mereka pengen ini semua tetap jadi rahasia. Dan ini kita baru dikasih tahu alasannya kenapa Hans ngizinin mereka ngerekam perburuan ini. Soalnya dia udah capek banget kerja cari mati begini, tapi bayarannya dikit banget. Jadi, dia pengen ngungkap rahasia besar ini ke publik. Udah tuh, mereka langsung mulai ngancurin trollnya. Sampai pagi loh. Tiba-tiba ada yang datang. Taunya itu Finn. Di sini dia marah banget sama Hans. Dia nggak setuju direkam-rekam kayak gini. Gak lama, datang timnya Finn. Mau nyimpen bangkai beruang sekaligus bikin jejak palsu. Dia tuh beli beruang itu buat ngasih makan trollnya. Biar troll nggak keluar daerahnya buat nyari makan. Oh, jadi yang sebelumnya itu juga kerjaannya si Finn ya? Pantes aja dia kayak nutup-nutupin. Oh ya, ini si Han sempet ngasih tahu dia kalau troll Regelfan atau troll jembatan belum ketemu. Vince nyuruh Hans buru-buru nangkep Regelfan. Karena bisa berabe kalau sampai orang ada yang lihat. Sebelum pergi, Vince minta mereka buat nyimpen rekamannya. Jangan sampai kesebar. Mereka lanjut ngewawancarain si Hans. Jadi, dia sama Finn itu sebenarnya sama-sama kerja di TSS atau Troll Security Service. Nah, tugas dia ngebunuh troll yang keluar dari wilayahnya. Belakangan ini, banyak troll yang keluar dari daerahnya. Jadi, dia harus dapat sampel darah troll buat nyari tahu alasannya. Sedangkan, tugas utamanya Finn itu nyegah orang-orang biar nggak nyari tahu tentang troll. Ini selagi sarapan, mereka nanya-nanya tentang troll. Hans bilang, troll itu banyak jenisnya. Dan troll itu sebenarnya ya hewan. Troll termasuk predator yang bisa hidup sampai ribuan tahun. Wow. Tapi troll itu makhluk bodoh. Bahkan pernah ada troll yang nyoba makan ekornya sendiri, kata Hans. Oke, sekarang mereka mau berburu Regelfan. Tapi sayangnya mereka nggak nemu jejaknya seharian. Akhirnya, hari besoknya nih, Hans nemuin jejak Regelfan. Di TKP ternyata udah rame. Bahkan ada wartawan yang liput juga. Tapi Finn nyoba nutupin sebisa mungkin. Malam itu Hans nyiapin kambing yang masih hidup di jembatan buat mancing trollnya. Bener tuh, nggak lama datang trollnya. Abis itu Hans mancing lagi pakai darah orang Kristen. By the way, ini Mimin mau disclaimer dulu ya. Mimin juga nggak ngerti kenapa harus darah orang Kristen. So, kita tonton aja lah ya, namanya juga film kan. Pas mau nyoba ngambil darahnya, Hans sempet tepar tuh, ketabok sama trollnya.
Nah, di percobaan kedua, Hans berhasil dapat nih sampel darahnya. Langsung deh tuh dikasih ke dokter hewan yang kerja di TSS juga. Tapi butuh waktu buat tahu hasilnya. Ini beberapa hari kemudian ada berita kalau ada yang merusak pohon di sekitar peternakan. Hans yakin itu pasti ulah troll. Makanya mereka mutusin buat ngecek ke sana langsung. Bener, ada jejak troll. Dan gak cuma satu, kemungkinan ada 3. Malam itu mereka telusurin jejaknya. Itu mengarah ke sebuah bekas tambang gitu. Ternyata itu sarang dari sekumpulan troll jenis Dovregubens atau troll gua. Mereka nyoba masuk, karena kayaknya di dalam lagi kosong. Pas mereka mau keluar lagi, tiba-tiba kedengeran ada suara dari luar. Mereka jadi kejebak gak bisa keluar. Pas mereka lagi ngumpet, si Kel kelihatan paling panik. Akhirnya dia ngaku kalau dia itu orang Kristen. Kemarin kan pada curiganya sama Thomas tuh. Tiba-tiba trollnya bangun, nyium aromanya si Kel. Kegep deh tuh mereka. Mereka langsung lari keluar gua. Aman, kan udah di sinar matahari. Trollnya gak akan berani keluar. Tapi Kel yang paling belakang ketangkep. Kel tewas. Mereka balik lagi cuma bisa ngambil kameranya. Dan untung masih berfungsi walaupun lensanya retak. Begitu sampai lagi di perkemahan, udah ada Finn yang nerobos masuk ke karavannya Hans. Dia mau ngambil kaset rekaman filmnya. Dia kan gak setuju kalau rahasia ini dibongkar ke publik. Nah, ini mereka dapat kameramen baru nih, penggantinya si Kel. Namanya Malika. Dia seorang muslim. Dan Hans gak tahu deh nih, troll tertarik sama darah orang muslim atau enggak. By the way, ini si mbaknya gak tahu ya kalau mereka itu lagi dalam misi perburuan troll. Dia kira cuma ngerekam hewan-hewan biasa. Dan sekarang tujuan mereka ke arah utara. Sesuai perintahnya Finn. Setelah dicek, benar ada kerusakan. Dan Hans yakin itu ulah dari jenis Jotnar, troll gunung raksasa yang tingginya bisa 50-100 meter. Pindah tempat nih, udah lebih tinggi lagi. Di situ kita bisa lihat banyak sutet-sutet ya. Ternyata kata Hans, itu tuh sebenarnya ngalirin listrik ke pagar buat nahan troll gunung biar nggak keluar wilayahnya. Mereka ke kantor teknisi listriknya nih, buat ngecek ada kerusakan atau enggak. Dan kata teknisinya, ada kabel yang tiba-tiba putus sampai jatuh ke tanah. Aneh aja gitu tiba-tiba. Langsung Denny disamperin. Udah makin bahaya soalnya. Belum ketemu juga nih jejak trollnya. Mereka mutusin buat kebangunan TST atau Troll Security Team. Ini mereka lagi lanjutin rekaman mereka. Tapi tiba-tiba si Thomas lemes, gak enak badan. Dia disuruh rebahan dulu buat istirahat. Sementara itu ada yang aneh di luar. Burung-burung terbang berkelompok, kayak pada kabur gitu. Hans langsung nyiapin senjata ultravioletnya. Nah, ada telepon nih dari Hilda, si dokter hewan. Dia ngabarin kalau dari sampel darah troll kemarin itu positif rabies. Thomas juga jadi udah keinfeksi rabies dong ya? Kan dia digigit waktu itu. Nah, muncul tuh si troll gunungnya. Sumpah gede banget. Hans langsung nyamperin trollnya sendirian. Yang lain ngejar, mau ikut. Dipancing itu trollnya, pakai lagu Kristiani. Pas udah deket, langsung disorotin sinar ultravioletnya. Sampai sinarnya kehabisan daya. Tapi nggak mempan juga. Kayak cuma kesilauan aja itu dia. Sambil ngisi daya sinarnya, mereka masih mancing trollnya terus nih, biar tetap ngikutin mobil mereka. Di tengah jalan ada orang. Ya udah, disuruh naik tuh ke mobil mereka. Bahaya kan? Trollnya udah deket banget. Hans ngusir trollnya dulu nih, biar nggak terlalu deket. By the way, ternyata ini orang tuh seismolog. Lagi neliti kali ya, karena di situ kan sering gempa. Padahal mah langkah kakinya si troll itu. Mobil mereka ngelewatin kolong kakinya si troll. Disempar itu mobil mereka. Mereka semua sempat pingsan. Sadar-sadar tuh troll lagi ngeraung-ngeraung, ngamuk gitu. Kenceng banget suaranya. Ini si Hans mau nyoba ngeluncurin proyektil mirip kayak roket gitu ke si troll. Tapi sebelum itu, dia ngasih tahu arah ke jalan raya ke anak-anak ini dulu, biar mereka bisa kabur duluan. Wih, hancur juga tuh akhirnya. Setelah beberapa kali tembakan, gak lama, Finn sama agen TSS datang. Dia mau nyita kaset rekamannya.
Si Thomas auto kabur bawa kameranya. Tapi sayangnya, tiba-tiba dia ambruk di pinggir jalan. Waduh, ada truk lagi tuh kenceng banget. Di akhir scene, ada epilog nih, di mana mereka semua nggak diketahuin keberadaannya sampai sekarang. Dan ada tambahan klip, Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg mengakui keberadaan troll. Tapi di sini pers kayak nggak ngeh gitu loh sama omongan Perdana Menterinya. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Troll Hunter. Gimana? Ngeri gak sih kalau ini beneran ada di dunia nyata? Ampun deh ya, jangan sampai. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.